Abu Lahab bukanlah nama sebenarnya, itu hanya sebutan. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib bin Hisham bin Abdul Manaf. Kata Uzza diambil dari nama berhala sesembahan mereka, karena dahulu ada 3 berhala yang disembah oleh kaum Quraisy, yaitu Lata, Uzza, dan Manah. Dia disebut Lahab atau Abu Lahab yang memiliki arti api, karena si Abdul Uzza atau Abu Lahab ini ketika dia marah wajahnya memerah seperti api. Dulu ada film atau gambar-gambar yang mengisahkan tentang Abu Lahab. Di sana dia diperlihatkan memiliki wajah yang jelek dan hitam. Padahal menurut para sejarawan, Abu Lahab adalah seorang pria tampan yang putih kulitnya. Dia juga memiliki wajah yang cerah, namun dia adalah salah seorang penghuni neraka. Berbeda dengan Bilal bin Rabbah, salah satu sahabat Nabi SAW. Bilal adalah seorang budak, miskin hartanya, hitam badannya, dan memiliki wajah yang tidak tampan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Bilal dengan keimanan, sehingga surga adalah tempat yang pantas untuknya. Nah, jadi paman Nabi SAW yang hidup pada masa kerasulan ada 4 orang. 2 orang beriman dan 2 lainnya kufur bahkan menentang. 2 paman Nabi SAW yang beriman adalah Hamzah dan Abbas bin Abdul Muthalib. Sedangkan 2 paman Nabi yang kufur adalah Abu Thalib atau ayahnya Ali dan Abdul Uzza. Tapi Abdul Muthalib tidak menentang dakwah Nabi SAW, namun juga dia tidak menerima Islam. Yang menentang Nabi SAW hanyalah Abdul Uzza atau Abu Lahab ini. Abu Lahab dikenal sebagai orang yang bengis dan kasar. Hatinya keras dan sangat mudah marah. Tubuhnya sangat tinggi, tegap, dan suaranya nyaring. Dalam berbagai kisah, dia diketahui sering melakukan tindakan yang sangat buruk terhadap Rasulullah SAW. Pada hari Senin, bulan Rabiul Awal, saat fajar baru menyingsing, tak seperti biasanya, Abu Lahab hari itu bangun sangat pagi. Udara segar pagi hari yang berbaur dengan aroma wangi waktu itu membuatnya terbangun dan berusaha mencari dari mana sumber bau harum itu. Ternyata sumber wangi itu berasal dari budak perempuannya. Dia bernama Suwaibah. Suwaibah sudah tidak sabar. Dia ingin segera memberikan kabar gembira kepada majikannya itu. Dia langsung berkata kepada Abu Lahab, "Wahai Tuan, hari ini Nyonya Aminah telah melahirkan putranya, seorang bayi laki-laki yang sangat tampan, yang cahayanya menerangi sekitarnya." Abu Lahab yang mendengar kabar itu merasa sangat gembira. Dia sangat senang mendengar kabar kelahiran keponakannya itu. Bahkan Abu Lahab waktu itu tak mampu membendung rasa bahagianya. Maka waktu itu dia berkata kepada Suwaibah, "Wahai Suwaibah, aku sangat senang mendengar kabar lahirnya keponakanku ini. Pergilah engkau wahai Suwaibah. Mulai hari ini kamu bukan budakku lagi. Kamu sekarang adalah manusia merdeka." Suwaibah tidak menyangka kejadian itu bakal terjadi. Dia kaget bercampur bingung. Dia tidak menyangka majikan yang kejam itu kali ini berbuat baik kepadanya. Dan hingga akhirnya mulai pada saat itu Suwaibah menjadi orang yang merdeka, seperti orang yang merdeka lainnya. Suwaibah merdeka berkat lahirnya manusia agung, yaitu baginda Muhammad SAW. Dengan wasilah memerdekakan seorang budak itu, karena begitu gembiranya Abu Lahab atas kelahiran Rasulullah SAW, konon Abu Lahab ini diringankan siksa kuburnya setiap hari Senin. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan bahwa Ibnu Abbas suatu ketika berkata, "Ketika Abu Lahab mati, setahun kemudian aku melihatnya dalam mimpi. Dia dalam kondisi yang sangat buruk. Di dalam mimpi itu Abu Lahab berkata, 'Aku setelah mati dan meninggalkan kalian tidak pernah merasakan jeda istirahat dari siksa kubur. Setiap saat dan setiap waktu aku disiksa. Akan tetapi azabku diringankan setiap hari Senin.' Itu ketika Nabi Muhammad dilahirkan." Urwah juga pernah menceritakan tentang keringanan siksa kubur Abu Lahab. Urwah berkata, Suwaibah adalah bekas budak dari Abu Lahab. Waktu itu Abu Lahab membebaskannya. Setelah dibebaskan, Suwaibah menyusui bayi Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Abu Lahab meninggal, dia pun diperlihatkan kepada sebagian keluarganya di dalam mimpi dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Sang kerabat kemudian berkata kepadanya, "Apa yang telah kamu dapatkan wahai Abu Lahab?" Kemudian Abu Lahab menjawab, "Setelah kalian, aku belum pernah mendapati sesuatu nikmat sekalipun.
kecuali aku diberi minum lantaran memerdekakan Suwaibah. Wallahu alam. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam patutnya berbangga atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, Nabi yang akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita balik lagi ke cerita. Sebagaimana lazimnya pemuda Mekah kala itu, Abu Lahab banyak bermain dan menikmati masa mudanya. Tetapi walau begitu, dia termasuk orang yang taat beribadah kepada Tuhan-Tuhan berhalanya. Dia kerap merawat Tuhannya yang tuli, buta, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mulai dari ujung kepala sampai kaki, dari berhala Lata dan Uzza, dibersihkannya dengan teliti, sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Setelah di pagi hari dia merawat Tuhannya, Abu Lahab kemudian pergi ke padang pasir untuk berburu binatang buas. Dia akan merasa sangat senang jika berhasil membawa tangkapannya untuk dibawa pulang, dan akan membanggakan itu kepada teman-temannya. Pada sore harinya, seperti kebiasaan pemuda Mekah kala itu, dia akan berkunjung ke sebuah kedai untuk ngobrol bersama teman-temannya, sambil minum khamar untuk memuaskan nafsunya, yang dia anggap bukan sebagai perbuatan yang buruk. Walaupun begitu, ayahnya, yaitu Abdul Muthalib, seringkali mengingatkannya untuk menghentikan kebiasaan buruknya itu. Akan tetapi, karakter Abu Lahab yang senang dengan kebebasan membuatnya tidak mampu meninggalkan kebiasaannya itu. Hingga pada akhirnya, ayahnya pun membiarkan perbuatannya tersebut. Walaupun dikenal sebagai orang yang keras dan suka dengan kehidupan bebas, sikap setia dan penyembahan kepada berhala tidak pernah redup dari hatinya sedikit pun. Bahkan setelah Abu Lahab menikah dengan Ummu Jamil, bertambah kuatlah sikap fanatiknya terhadap berhala. Singkat cerita, setelah beberapa lama mengarungi bahtera rumah tangga, akhirnya Abu Lahab dikaruniai 2 orang putra. Dia beri nama putra pertamanya dengan nama Mu'tab. Kemudian putra keduanya diberi nama Utbah. Keduanya kemudian tumbuh menjadi remaja. Sementara itu, keponakannya yaitu Muhammad SAW yang sangat disayanginya, yang dulu dielulukan saat kelahirannya, juga sudah berkeluarga. Muhammad SAW dan istrinya yang bernama Khadijah telah melahirkan anak perempuannya yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum, dan keduanya telah tumbuh menjadi gadis dewasa. Seperti umumnya suku Quraisy ketika itu, Abu Lahab menganggap bahwa Muhammad SAW adalah seorang tauladan, sedangkan istrinya Khadijah adalah seorang wanita terhormat dan kaya raya. Akhirnya pada suatu hari, Abu Lahab memutuskan untuk melamar 2 putri Nabi SAW sekaligus untuk 2 anak lelakinya itu. Dan kebetulan waktu itu Nabi Muhammad SAW tidak keberatan, sehingga terjadilah pernikahan di antara mereka. Pernikahan ini membuat 2 keluarga itu semakin akrab. Terlebih lagi hubungan antara Nabi Muhammad SAW dan Abu Lahab, yaitu selain sebagai keponakan dan sebagai paman, juga kini sebagai besan. Jadi hubungan antara Abu Lahab dan Rasulullah SAW saat itu baik-baik saja, sampai Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi. Dan setelah beliau diangkat menjadi nabi, beliau ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyeru kepada umat manusia agar masuk Islam dan menghentikan penyembahan kepada berhala dan segala yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena merasa berat tugasnya yang diberikan kepada Nabi SAW, lantas Nabi SAW berpikir, bagaimana cara menyampaikan amanah itu kepada kaumnya yang sudah sejak lama menjadikan berhala sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Dan karena hal itu, Nabi SAW akhirnya menyendiri di rumahnya. Beliau lama tidak keluar dari rumahnya. Maka karena heran dengan kebiasaan baru Nabi SAW, Sofiyah yang juga anak dari Abdul Muthalib yang merupakan bibi Rasulullah SAW, akhirnya pada suatu hari mendatanginya dan menanyakan keadaannya. Apakah engkau baik-baik saja, wahai keponakanku? Saat ditanya, Nabi SAW pun menjawab, tidak apa-apa wahai bibiku, aku hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi peringatan kepada kerabat terdekatku. Kemudian Sofiyah berkata, wahai ponakanku, sampaikanlah kepada kerabatmu apa yang telah diperintahkan Tuhan kepadamu. Tetapi jangan engkau sampaikan hal itu kepada Abu Lahab, sebab dia tidak akan mempercayaimu, dia malah akan mendustakanmu. Akhirnya pada suatu hari, Nabi SAW pun mengundang para kerabatnya, yang waktu itu ada sekitar 45 orang yang datang di undangan tersebut, termasuk di dalamnya ada Abu Lahab.
Sebagai strategi, saat itu Nabi SAW menyiapkan jamuan makan. Dan setelah semuanya selesai menyantap makanan, Rasulullah SAW kemudian menyampaikan maksudnya bahwa beliau telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi nabi dan rasul, dan juga menyampaikan peringatan bahwa kelak umat manusia akan dibangkitkan dan dihisap amal perbuatannya. Setelah Rasulullah SAW menyampaikan maksudnya, lantas pamannya Abu Thalib berkata, "Wahai keponakanku, laksanakanlah apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Aku akan selalu mendukung dan menjagamu. Akan tetapi, aku tidak bisa meninggalkan agama Abdul Muthalib." Kemudian anaknya, yaitu Ali bin Abi Thalib berkata, "Aku akan selalu membantumu. Aku akan memerangi siapa saja yang memerangimu." Lalu, bagaimana dengan sikap yang diambil oleh Abu Lahab pada waktu itu? Ternyata dugaan Sofiyah ini benar. Walaupun Abu Lahab belum menunjukkan kemarahannya di hari itu, namun dia sudah